Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dulianti, saya dari kelas 10-11. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab 2 yang berjudul Bahasa Melayu Riau. A. Prasasti bahasa Melayu kuno. Meskipun disepakati bahwa bahasa sebenarnya adalah lisan, bukan tulisan, kehadiran tulisan atau aksara menyebabkan jejak peradaban manusia menjadi lebih diteraka. Kesan bahasa Proto dan Deutero Melayu yang dapat dikenal tertuang dalam prasasti seperti berikut. Prasasti di Kedukan Bukit Palembang 683 Masehi, prasasti di Talang Tuo dekat Palembang 684 Masehi, prasasti di Kota Kapur Pulau Bangka 686 Masehi, dan prasasti di Karangberehi Mengiri daerah Hulu Jambi 686 Masehi. Sejumlah pakar sepakat mengatakan bahwa prasasti ditulis dalam bahasa Melayu. Bahasa ini mencapai kegemilangan pada abad ke-7 sampai ke-13. Dapat disebutkan bahwa bahasa Melayu kuno menjadi lingua franca dipakai dalam berbagai keperluan. Bahasa Melayu pada masa itu dikenal bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh dari luar. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno: penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit, susunan kalimat diterangkan terletak di belakang yang menerangkan, bunyi B ialah W dalam Melayu kuno, bulan sama dengan bulan, bunyi E pepet tidak wujud, contoh kata dengan sama dengan atau dangan, awalan ber ialah mar, dalam Melayu kuno berlapas sama dengan marlapas. Bersamaan dengan perkembangan manusia, bahasa Melayu kuno ini terus bergeser. Prasasti Tengganu sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Melayu kuno mengalami peralihan yang amat terasa. Penulisan prasasti ini ditulis dengan menggunakan bahasa aksara Arab. Hal ini ditunjukkan pengaruh Islam makin kuat dalam alam Melayu. B. Menulis Melayu klasik. Sebagaimana diungkapkan sejawaran abad ke-14, kawasan Selat Malaka semakin ramai yang tidak saja memikat hati bangsa-bangsa yang bersepandan, tetapi juga bangsa Eropa. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa Melayu mengalami fase baru dengan kukuhnya kemaharjaan Melayu yang berpusat di Malaka. Dalam buku Sejarah Asia Tenggara, disebutkan bahwa di Bandar Malaka setiap hari terdengar percakapan dalam 90 bahasa yang menunjukkan begitu beragamnya orang yang ada di tempat itu. Munculnya bahasa Melayu sebagai pemersatu komunikasi tentu tidak susah ditebak. Sederhana dan kemudian tidak mengenal kasta-kasta. Ciri-ciri bahasa Melayu klasik. Yang pertama, banyak menyerap kosakata Arab. Yang kedua, menggunakan aksara Arab. Yang ketiga, kalimatnya panjang-panjang, berulang, berbelit-belit. Yang keempat, banyak menggunakan kalimat pasif. Yang kelima, menggunakan bahasa istana. Yang keenam, kosakata klasik. Yang ketujuh, banyak menggunakan pangkal kalimat seperti sembermula, alkisah, hatta, adapun. 8. Banyak menggunakan kalimat sungsang. Dan yang ke-9, banyak menggunakan partikel pun dan lah. Salah satu contoh karya yang termasuk ke dalam kelompok bahasa Melayu klasik adalah Hikayah Hang Tuah Kasim Ahmad 1975. C. Raja Ali Haji Bahasa Melayu Modern. Penandaan perkembangan bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu modern terutama terlihat dari beberapa hal, yakni 1. Karya tulis yang muncul sebagian besar sudah menerapkan nama penyusun walaupun karya tersebut merupakan kutipan dari tradisi lisan yang telah luas diucapkan masyarakat. 2. Perenungan dan pemikiran mengenai bahasa telah dinyatakan secara terang-terangan. 3. Ada upaya menata bahasa. 4. Kosakata bahasa Arab makin banyak masuk ke dalam bahasa Melayu. 5. Telah memperlihatkan pengaruh bahasa asing selain Arab dalam bahasa Melayu seperti bahasa Belanda dan Inggris. Dan yang keenam, orientasi penerbitan karya mengarah pada umum.
sehingga memberikan kedimensian pengaruhan bahasa dengan mempertimbangkan masyarakat secara lebih luas. Dari ciri-ciri di atas, tidak salah meletakkan Raja Ali Haji sebagai tokoh utama dalam perkembangan bahasa Melayu modern. Karya Raja Ali Haji, Bustanul Katibin, berisi aturan ejaan huruf Arab Melayu dan deskripsi tata bahasa Melayu dengan model tata bahasa Arab. Seorang tokoh yang tak mungkin dilupakan dalam perkembangan bahasa Melayu modern ini adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. D. Bahasa Melayu Riau asal bahasa Indonesia. Pamor bahasa Melayu semakin meninggi karena dengan keadaan semacam itu pula, Belanda khususnya mau tidak mau menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah yang mereka dirikan. Penggunaan yang menyebar luas dan lama telah mempermudah diterimanya bahasa itu kelak menjadi bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, mereka menyatakan sebagai bangsa Indonesia dengan satu bahasa, yakni bahasa Melayu yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Sejak lama, pakar bahasa dan budaya bersepakat mengatakan bahwa bahasa Indonesia tersebut berasal dari bahasa Melayu Riau. Bahasa ini kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara Indonesia dengan nama Bahasa Indonesia. Mengiring kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan tanggal 17 Agustus 1945. E. Dialek dalam bahasa Melayu Riau. Keragaman geografis dan dinamika masyarakat menyebabkan ucapan dalam suatu bahasa kadang-kadang terdengar tidak seragam atau yang disebut sebagai dialek. Secara garis besar, dialek dalam bahasa Melayu Riau dapat dibagi ke 6 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, dialek masyarakat asli. Dialek masyarakat asli merupakan ragam bahasa Melayu tertua di Riau. Yang kedua, dialek Petalangan. Dialek Petalangan ini lebih muda dari dialek masyarakat asli. Yang ketiga, dialek Rokan. Pemakaiannya berada di sepanjang sungai Rokan. Yang keempat, dialek Kampar, dipakai oleh penduduk yang dialiri sungai Kampar. Yang kelima, dialek Rantau Kuantan, digunakan penduduk yang mendiami sepanjang sungai Kuantan. Yang keenam, dialek Riau Pesisir, dipergunakan masyarakat di pinggir pantai atau berpantai serta muara sungai sampai pertengahannya. Sekian video dari saya Rizky Dulanti, memohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.